Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan juga memeditasikan akan kebenaran firman Bapak Yahweh yang akan kita baca dari kitab Matius 13 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Kita akan membaca sama-sama ya Bapak Ibu dari kitab Matius 13 ayat 10 sampai 17. Seperti yang boleh tertera di depan ya. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Dan setelah datang mendekat, para murid berkata kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, karena dengan melihat mereka tidak melihat, dan dengan mendengar, mereka tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya yang mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan hati. Lalu mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Namun berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarnya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Pada pagi hari ini ya, sebelum kita masuk ke dalam inti daripada pemberitaan firman Tuhan, saya mau cerita sedikit. Ada beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu, ketika pas ibadah Sabat kalau nggak salah ya, pas ibadah Sabat, memang saat itu kita ada gangguan live streaming. Waktu itu pada saat Pak Gembala sedang menjelaskan dari kitab Matius 1 tentang tentang generasi dari Abraham sampai Yesua ya. Dan di situ ada coba kita lihat aja deh, ada tiba-tiba WhatsApp datang, dan biasanya saya kalau pas beberapa kali ada orang yang WhatsApp itu pada saat jam ibadah, itu tidak saya balas, baru saya balas nanti setelah jam ibadah, atau juga mungkin, tapi karena kemarin itu pada saat memang ada gangguan, jadi saya balas pada saat itu juga. Pertama dia nanya, kok ibadah live streamingnya belum selesai tapi sudah di stop? Saya bilang ada gangguan internet, lagi hujan soalnya, sedang diusahakan lagi. Lalu pada saat itu dia sedikit memberikan komentar, oh iya cuma mau meluruskan, 14 generasi kali 3 sama dengan 42 generasi, bukan 62. Kalau 4.000 bagi 42 sama dengan 95 tahun, lebih mungkin. Karena waktunya dipersingkat, makanya satu generasi tidak lagi 100 tahun seperti sebelumnya. Maaf, hanya penafsiran saya saja ya. Jadi saya juga nggak tahu namanya, tapi ya menurut orang ini, jadi
apa namanya? Ya memang kalau 14 kali 3 memang 42 ya. 14 kali 3 memang 42 secara matematika ya. Di Indonesia, di Amerika, dimanapun 14 kali 3 itu 42. Tapi kalau dilihat, kalau kita lihat baca dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan, saya melihat mungkin orang ini kurang paham atau juga mungkin tidak membaca atau juga mungkin karena siarannya terputus jadinya langsung mengambil keputusan menyimpulkan bahwa 14 kali 3 itu yang apa? Memang 42, tapi coba kita lihat apa namanya? Seperti yang tertulis dulu ya Bapak Ibu dari kitab Matius ya. Dari kitab Matius Matius 1 ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga mungkin beberapa agak bingung ya, agak bingung tentang perkiraan dari pembagian zaman. Ya, coba kita baca dulu Bapak Ibu ya. Dari kitab Matius 1 ayat 17 dulu ya. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai Hamasya ada 14 generasi. Ada 3 kali penyebutan ya, 14 generasinya. Jadi pertama tadi dari Abraham sampai Daud ada 14. Dari Daud sampai ke Babylon ada 14, dan dari Babylon sampai Hamasya ada 14 juga. Jadi kalau konteksnya dari Abraham sampai Yeshua ya 14 kali 3 42 generasi, benar ya. Itu coba kita lihat dulu ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih agak bingung tentang cara pembagian generasi, dan saya coba mendengarkan dari khotbah saat itu yang Bapak Gembala maksudkan adalah dari Adam sampai Yeshua. Ya, bukan kalau dari kitab Matius kan dari Abraham sampai Yeshua. Saya coba dengar lagi, mungkin pada saat itu karena siaran kita terputus, jadi dikirain itu adalah 62 adalah dari Abraham sampai Yeshua. Padahal yang penggembala maksudnya adalah dari Adam sampai Yeshua ya. Saya juga kurang ngerti apakah Bapak Ibu mungkin ngerti apa enggak nih ya, maksudnya tentang perkiraan pembagian zaman ya. Coba kita lihat dulu dari dari word yang sudah saya bikin Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih begini ya. Kita dari tahun 0 sampai sekarang sampai mencapai 6.000 ya. Kan kalau tahun Ibrani kan 5786 sekarang ya. Sekarang 5786 sampai kurang lebih 6.000 kita. Di kita adalah 6.000. Usia atau juga tahun pada saat itu dihitung sejak Adam ini jatuh dalam dosa ya. Jadi Adam mulai dari 0 ya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Paling kiri itu ya. Adam dimulai dari 0. Dari Adam sampai Nuh itu 10 generasi pas 1000 tahun juga. Dari mana? Ya itu, coba kita lihat lagi ke Excelnya, coba Excel. Seperti yang sudah saya bikin dulu. Ya. Ini dari Adam sampai ke 20 generasi, yang ada di 20 generasi adalah si Abraham atau Avram ya. Adam, ini umur ini ya Bu, Bapak Ibu ya, di bawah ini ya, tadi di bawah ini. Ini adalah tahunnya ya. Tahunnya dari tahun 0 Adam sampai tahun
si Abraham yaitu mencapai 2000-an ya. Generasi ke-10 ada siapa? Nuh. Nuh, coba kita lihat ini mungkin apa tandanya ini ya. Apa mungkin karena kurang besar. Coba kita lari ke kanan. Nah, Nuh mulai di sini. Nuh mulai di sini, mulai 1. Di sini kalau kita baca tuh ada 1057. Nuh yang adalah generasi ke-10, dia hidup di tahun 1000. Ya, di tahun ke-1000. Lalu setelah kita maju lagi dari Nuh sampai ke generasi ke-20, itu ada Abraham. Abraham juga di tahun 2000-an, dia 2000-an tahun. Ya, ngerti nggak sampai sini ya? Jadi cara dapatnya adalah ini apa namanya? Kalau kita membuatnya dari kitab Kejadian ya Bapak Ibu ya, dari kitab Kejadian ini kan dari kitab Kejadian ini jelas nih ya, Adam usianya berapa, lalu setelah Adam usia sekian dia melahirkan Set. Nanti setelah Set umur berapa dia melahirkan Enos. Itu dibikin dibikin tabelnya, jadilah seperti ini. Ya, ini memang kalau misalkan kita tidak buat seperti ini tidak bisa terlihat ya. Jadi Nuh itu adalah generasi ke-10 dan itu adalah di tahun ke-1000. Nanti setelah kita maju lagi, Abraham atau Abraham itu adalah generasi ke-20 dan mencapai tahun ke-2000 ya. Coba kita balik lagi ke yang ke word tadi. Yang word tadi ya. Seperti tadi saya bilang dari Adam ke Nuh itu adalah 10 generasi. Itu tahun ke-1000. Tadi 1057 tepatnya ya. Lalu dari Nuh sampai ke Abraham itu juga ada 10 generasi. Abraham itu ada di tahun 2000-an. Ya. Berarti total dari Adam sampai Abraham ada berapa generasi? Ada 20 generasi. Sedangkan dari tadi yang kitab Matius tadi yang kita baca Matius 1 ayat 17 tadi dijelaskan bahwa dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua. Ada berapa? 14 kali 3. Berarti, coba dikecilin sedikit. Ini ya. Tadi dari Adam sampai Abraham itu ada 2000 tahun sebanyak 20 generasi. Kalau dari kitab Matius, dari Abraham sampai Yeshua ada 14 kali 3 atau 42 generasi. Dengan kata lain dari Adam sampai Yeshua. Ya, sekali lagi dari Adam sampai Yeshua ada berapa generasi? 20 tambah 42. Totalnya berapa? 62 generasi ya. Jadi apa namanya? Ini tentang perkiraan pembagian zaman. Nah, dan juga mungkin apa namanya orang-orang juga masih bingung apa namanya? Kita lihat lagi ke atasnya nih ya. Tadi mulai dari tahun ke-0 ada Adam. Lalu tahun ke-1000 muncullah Nuh. Di tahun ke-2000 muncullah Abraham. Kan kalau kita sekarang ada di perkiraan di tahun ke-6000 ya, atau 5700-an ya, 6000 lah kita anggap ya, begitu ya. Kita mulai, kita ada di sini Bapak Ibu. Kita ada di sini. Oleh karena itu sering para pengkhotbah berkata, Yeshua ya, sekitar 2000 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu sering mendengarkan kayak begitu kan?
Yesua sekitar 2000 tahun yang lalu, berarti di sekitar tahun ke-4000 ini. Ya. Bapak Ibu tahu apa SM sebelum Masehi, ya, atau dalam bahasa Inggris BC, ya. Kalau sebelum Masehi adalah sebelum Mesias. Kalau BC before Christ. Jadi titik nolnya adalah di Yesua kalau kita penanggalan secara kita kan tahun 2000 berapa? 26. Ya. Jadi titik nolnya adalah dari Yesua. Kalau misalkan kita lihat bahwa Nebukadnezar itu berkuasa kurang lebih 570 tahun sebelum Masehi, ya. Dia ada di tahun 570 sebelum Masehi, titik nolnya adalah Yesua. Berarti kalau 570 sebelum Masehi berarti kurang lebih ada di sini, ya, si Nebukadnezar. Lalu kalau kita lihat lagi Daud itu dia berkuasa kurang lebih 1000 sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Yesua. Berarti Daud posisinya ada di sini. Lalu kalau coba kita lihat lagi dari kitab Galatia berapa? 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17, coba kita lihat. Dan aku mengatakan ini, Torah yang muncul 430 tahun kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Hamasya hingga meniadakan janji itu. Coba saya baca dari kitab Lukas Galatia 3:17. Aku juga ingin mengatakan ini, Torah yang muncul 430 tahun sesudah Abraham. Ya, 430 tahun kemudian, 430 tahun sesudah Abraham. Ya, berarti coba kita balik lagi ke word tadi. Tadi Abraham di mana? Abraham ada di sini, ya. Torah muncul kurang lebih 430 tahun setelah Abraham, berarti ada di sini. Dia ada di pertengahan antara Abraham sama Daud, ya, atau kira-kira zamannya Mose lah ya, zamannya Harun. Ya, oleh karena itu kan kalau misalkan tadi memang 14 kali 3 itu memang 42, tetapi lihat dulu konteksnya, ya. Konteksnya yang sedang dibicarakan adalah zaman dari Adam sampai Yesua, ya, bukan dari Abraham sampai Yesua. Kalau Abraham sampai Yesua memang 42. Tapi kalau dari Adam sampai Yesua berarti 20 tambah 42 sama dengan 62. Coba kita lihat lagi ke WA tadi, ke WA. Mau meluruskan 14 generasi kali 3 42 memang, ya. Kalau 4000 bagi 42. Kalau penafsirannya dia adalah 4000 bagi 42 sama dengan 95. Ya benar, 4000 bagi 42 memang 95. Tapi tahun yang dipakai bukanlah tahun 4000. Ya, tadi kan konteksnya dalam kitab Matius tadi apa? Dari Abraham sampai Yesua. Coba kita lihat. Abraham sampai Yesua itu berapa sih? Abraham sampai Yesua 2000, bukan 4000. Ya, oleh karena itu, ya itu mungkin saya menilai orang ini terbolak-balik, ya. Kalau 4000 itu dari Adam sampai Yesua. Tapi kalau tadi kan konteksnya 42 berarti dari Abraham sampai Yesua. Kalau sedangkan dari Abraham sampai Yesua itu hanyalah 2000 tahun. Berarti kalau yang tepat saya menggambarkan bukan 4000 bagi 42 tapi 2000 bagi 42. Ya, saya harap Bapak Ibu juga di tempat ini juga mengerti tentang perkiraan dari
pembagian zaman ini ya, supaya nggak bingung ya, supaya nggak bingung. Kira-kira nih pertanyaan saya, kira-kira dari Yeshua dari munculnya Torah sampai Yeshua itu ada berapa tahun? Ya. Dari munculnya Torah sampai Yeshua ada berapa tahun? Dari Torah kurang lebih muncul di sini tahun berapa? 2000, ya sekitar 2500-an lah ya. Yeshua ada di 4000. Berarti antara dari Torah sampai Yeshua itu kurang lebih 1500 tahun. Sekarang pertanyaan lagi, kalau Nuh kan dia sudah tahu bagaimana cara mengorbankan, memberikan persembahan binatang-binatang yang tahir di hadapan Bapa Yahweh. Sedangkan Torah baru muncul di tahun keberapa? Ya. Jadi Nuh dia sudah tahu bagaimana cara mempersembahkan binatang yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, padahal Torah baru muncul di kira-kira berapa tahun yang akan datang? Dari Nuh sampai ke Torah ada berapa? 1500 tahun yang akan datang ya. Kalau misalkan tidak digambar, tidak ditulis seperti ini ya memang agak-agak susah ya. Oleh karena itu Bapak Yahweh kan Bapak Yahweh berkata, ada dalam Yeshua Mashiach berkata, ada tertulis. Emang ada tertulis. Cuma masalahnya yang tertulis itu tidak mau dibaca ya. Tidak mau dibaca, bahkan saking tidak mau dibacanya ya pengalaman orang yang dari orang-orang di luar itu lebih mengena ke hati daripada membaca kitab firman Tuhan. Ya. Coba kita lihat dalam Yesaya 34 ayat 16. Carilah dari kitab Yahweh dan bacalah. Ya, saya ulang lagi. Carilah dari mana? Dari kitab Yahweh. Bukan dari kitab yang lain, dan baca. Satupun daripadanya tidak akan dikurangkan ya. Dari kitab Bapa Yahweh apabila kita mencari dan membacanya, satupun tidak akan dikurangkan. Masing-masing tidak pernah kehilangan pasangannya. Oleh karena itu Bapak Gembala sering berkata, dari kitab firman ini saling berkaitan, bukan kita ngait-ngaitkan, tetapi memang firman Tuhan itu berkaitan ya. Masing-masing tidak pernah kehilangan pasangannya. Kenapa? Sebab mulutku itulah yang memerintahkan dan rohnya itulah yang mengumpulkan mereka. Ya, oleh karena itu firman Tuhan tadi katakan pertama carilah dari kitab Yahweh dan baca. Ya, oleh karena itu kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, jangan sembarang baca gitu aja asal kalau saya bilang kalau dalam ini yang penting absen. Yang penting saya sudah absen hari ini baca kebenaran firman Tuhan pagi aja. Setelah itu saya beriman bahwa firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tetapi tadi firman Tuhan katakan carilah dalam kitab Yahweh dan bacalah. Bahkan sering diperkatakan dari tempat ini meditasikan dan observasi ya. Cari terus, observasi terus dalam kitab Yahweh. Bukan dalam kitab-kitab yang lain ya. Kitab yang lain kita belum tahu kebenarannya. Tetapi kalau dari kitab Yahweh itu sudah pasti benar. Dan apabila Bapak Ibu melihat perkembangan zaman yang ada di dunia sekarang ini ya, Bapak Yahweh telah pernah berkata bahwa
Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa Israel yang tercerai-berai, dan dia juga akan membuat namanya masyhur, ya. Mulai ya Roh Kudus kan berputar, ya. Roh Kudus berputar mulai dari Yerusalem dulu. Yesua sempat ditolak, dia akhirnya berjalan ke Eropa, ke Amerika, dan sekarang hampir kembali balik lagi ke Yerusalem. Dan kita boleh mengucap syukur, ya, boleh mengucap syukur. Yang pertama, bahwa orang-orang Yahudi yang boleh tercerai-berai, orang-orang Israel yang boleh tercerai-berai di banyak bangsa, akhirnya mereka mulai dikembalikan. Dan yang terakhir, yang mana ya, yang ada di Australia kalau nggak salah ya, yang ada di Australia juga sedang diusahakan untuk kembali ke Israel. Karena pemerintah daripada Israel juga sudah menyiapkan dana untuk mereka bisa kembali ke negaranya yang sudah diberikan oleh Bapak Yahweh. Dan sekarang juga mulai berputar, ya. Sekarang Iran juga sedang digoncang, ya. Iran sedang digoncang. Mereka ingin kembali, ya, rakyatnya ingin kembali ke ke zaman Persia, ya. Kalau sekarang kan dari zaman teokrasi, sekarang kan dari zaman teokrasi, jadi mereka kehidupan bernegaranya itu dalam satu agama tertentu, tetapi sekarang mereka ingin kembali ke zaman Persia, ya, ke zaman Persia. Bahkan ada slogannya Make Persia Great Again, ya. Di zaman Persia pada saat itu yang kita boleh tahu bahwa orang Israel, orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka sedang dibuang dalam penjajahan Persia, mereka diizinkan untuk boleh kembali ke Israel untuk membangun kembali bait sucinya. Dan sekarang mereka ingin itu kembali. Dan puji Bapak Yahweh, orang-orang sudah mulai menyuarakan, sudah mulai berani untuk boleh menyuarakan supaya Tuhannya orang Israel, yaitu Bapak Yahweh, dipermuliakan, ya. Ini bukan campur, walaupun orang-orang bilang, oh ini ulahnya Trump, oh ini ulahnya Mossad. Bukan, ya. Mereka hanya menjadi alatnya Bapak Yahweh, sedangkan sutradara agungnya Bapak Yahweh, ya. Jadi sehebat apapun orang berkata, oh ini karena orang asing, karena ulah Trump, bukan. Ini karena Bapak Yahweh yang sudah membiarkan Roh Kudusnya mengalir, yang nanti akhirnya kembali ke Yerusalem, ya. Oleh karena itu, ya, mereka yang ada di luar sana, yang saya mungkin secara hati saya juga sedih melihat orang-orang yang sudah pernah mengenal nama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi mereka akhirnya sekarang kembali kepada ilahnya yang lama. Ya, kemarin kita akan belajarkan dari kitab Ulangan kemarin, Ulangan 5, dalam salah satu 10 dari 10 perintah Elohim, jangan mengucapkan, ya, jangan mengeluarkan nama ilah asing ini boleh keluar dari mulutmu. Tapi puji Bapak Yahweh, setelah saya baca dari kitab Matius tadi, yang boleh menjadi bacaan dari kita hari ini, mereka memiliki telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, bahkan tidak memahami. Ya, mereka mendengarkan, tetapi tidak mendengar. Saya bingung, maksudnya apa Tuhan? Mereka mendengarkan, tetapi tidak mendengar dan tidak memahami. Sekarang saya baru paham. Mereka mendengarkan tetapi tidak mendengar. Mereka mendengarkan tentang nama Yahweh, tetapi akhirnya tidak mendengar juga. Nah itu, oh ternyata ini Tuhan maksudmu, ya. Mereka mendengarkan tetapi tidak mendengar, bahkan juga tidak memahami, ya. Yaitu seperti yang tadi saya bilang kan, baca kitab suci tiap hari, tetapi tidak memahami isi daripada firman Tuhan. Sedangkan dari kitab Yesaya tadi kan jelas, carilah dari kitab Yahweh dan baca, ya.
Kuncinya apa? Cari, baca dari sumber yang benar. Ya, kita kembali Bapak Ibu ya dalam apa? Dalam Matius 13 tadi bacaan kita. Para murid datang mendekat kepada Yesua. Tuhan, mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Sedangkan kalau kita lihat tadi kan, kita lihat yang dari pembagian zaman, pembagian tahun tersebut, sebenarnya ini bukanlah perumpamaan. Ya, sebenarnya sudah tertulis semua generasi-generasi ini, generasi dari Adam, Nuh, Abraham, sampai siapa lagi? Sampai ke pembuangan Babel, sampai kepada Yesua, semua sudah tertulis. Jelas. Tetapi kok masih ada yang salah? Ya, tadi kan firman Tuhan di kitab Yesaya apa? Cari dan baca. Bacanya sudah, tetapi tidak mencari. Ya, bacanya sesudah rajin, tetapi tidak mencari dari kitab Yahweh. Bahkan lebih parahnya lagi, dari kitab Yahweh sudah dibaca, tidak menemukan jawaban, mencarinya dari kitab yang lain. Bahkan sekarang mencarinya dari kitab Mbah Google. Ya, oleh karena itu banyak orang salah ketika mencari tentang nama Yahweh, ya, tentang nama Yahweh, akhirnya diselewengkan sama si Mbah Google. Ya, Mbah Google kan bisa disetting Bapak Ibu kan. Tetapi apabila kita membaca dan mencari dalam kitab Bapa Yahweh, kalau misalkan kita sudah menerima Roh Kudus, pasti tidak akan diselewengkan. Tadi kan seperti tadi, pertama 42-nya benar, tapi kok tahunnya 4000. Harusnya tahunnya 2000. Kalaupun tahunnya 4000, harusnya generasinya 62, bukan generasinya 42 ya. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa memahami, bisa kalau misalkan ada orang luar nih menanyakan tentang tahun-tahun, ya gunakanlah yang seperti tadi yang sudah saya bikin tadi Bapak Ibu ya. Tapi ini hanyalah perkiraan ya. Seperti tadi kan saya bilang kurang lebih 500 tahun, kurang lebih 570 sebelum Masehi. Jadi hanya dibulat-bulatkan saja ya. Tadi kan kalau misalkan Torah yang muncul berapa? 430 tahun setelah Abraham. Ya kita bulatkan menjadi 500 supaya apa? Pembagiannya gampang ya. Saya bisa menggambarkan di kertas tadi, di slide tadi dengan mudah ya. Para murid. Siapakah para murid? Ya, apa bedanya dengan orang-orang yang lain? Ya, para murid berkata kepada Yesua, Tuhan, mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Bapak Yahweh sudah jelas menulis seperti ini, seperti ini, tapi mereka tidak pernah mengerti. Ya, sudah membaca, tetapi tidak mencari, tidak memeditasikan, tidak mengobservasi. Apa bedanya sih para murid dengan orang-orang yang lain? Tadi kan para murid bertanya, para murid datang mendekat kepada Yesua. Ya, seperti seorang murid tugasnya pertama dia adalah belajar. Ya. Seorang murid tugas utamanya adalah belajar. Apakah kita mau menamakan diri kita sebagai murid atau seperti yang ditunjuk oleh para murid, yaitu orang banyak yang ada di luar? Ya, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis lahir baru dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, dengan orang yang benar, tetapi apakah kita termasuk kategori seorang murid? Ya, kalau kita tidak termasuk sebagai kategori seorang murid, ya kita hanya diberikan perumpamaan.
Ya, kenapa? Karena mereka hanya mungkin mencari mujizat yang dilakukan oleh Yeshua. Ya, tetapi sebagai seorang murid yang memiliki tugas utama yaitu mau belajar, mau membaca firman Tuhan, mau mencari dari kitab Bapa Yahweh, akhirnya Yeshua mengatakan, kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada siapa? Hanya kepada para murid. Bukan kepada orang banyak yang ada di luar selain daripada para murid tersebut. Jadi apabila kita mungkin membayangkan, oh Tuhan kok sulit mengerti ya tentang rahasia kebenaran firman Tuhan ini, padahal saya sudah membaca, cari-cari. Coba renungkan, apakah saya memiliki hati seperti seorang murid yang membaca, mencari, nanya sama gurunya? Ya, seorang murid harus apa? Proaktif. Kalau nggak tahu, tanya sama gurunya. Ya, kalau nggak tahu, tanya sama guru, jangan tanya misalkan saya kelas 5 SD. Kalau saya seorang murid kelas 5 SD, 5A misalkan, tanyalah sama guru di kelas 5A yang sedang mengajarkan misalkan materinya apa? Pecahan. Jangan nanya sama guru yang mungkin kelas 6A, mungkin kelas 4A yang materinya beda. Ya. Materinya beda. Kenapa? Karena buku yang sedang digunakan juga beda. Materi kita apa sih? Materi kita adalah Torah. Ya. Torah atau juga kitab tanah plus perjanjian baru yang sekarang ini. Nanya sama yang membuat materi ini. Kalau misalkan zaman sekarang kan cetakan pertama dikarang oleh siapa, terus ntar diedit oleh siapa. Jangan nanya sama editornya, ya tanyalah sama pengarangnya, ya. Kalau nanya sama editor, ntar ya yang muncul ya itu menurut pola Ibrani. Tuhan Yeshua tidak pernah mengajarkan menurut pola Ibrani. Yang Tuhan Yeshua ajarkan ada tertulis. Siapakah yang tertulis itu? Yang tertulis ya Yeshua itu sendiri. Kalau menurut pola Ibrani, ya menurut orang-orang Ibrani. Ya, oleh karena itu dulu saya bangga. Oh, ini menurut pola Ibrani, pakailah talit, pakailah sit, pakailah kefa, pakailah kalau mau hapus dosa, tulis dosanya dibakar. Itu pola Ibrani. Bukan pola Yeshua. Ya. Yeshua tadi firman Tuhan mengajarkan cari dan baca dalam kitab Yahweh. Kalau kita tidak mencari dan membaca dalam kitab Yahweh, ya kepada mereka hanya diberikan perumpamaan. Ya, kepada mereka hanya akan diberikan perumpamaan, bukan rahasia karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya. Bagaimana cara kita tahu mengetahui memiliki karunia rahasia kerajaan sorga? Caranya gimana? Ya, nama pemilik sorganya aja ditolak, gimana mau tahu rahasia kerajaan sorga? Ya, saya pengen tahu rahasia resep dari Indomie misalkan. Saya pengen belajar tentang resep Indomie. Jangan engkau tolak pabrik Indomie. Ya, saya pengen tahu rahasia kerajaan sorga. Jangan kau tolak, jangan kita tolak, jangan saya tolak. Pemegang kunci kerajaan sorga. Kalau kita tolak, itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, yang terjadi zaman sekarang ya begitu. Bukan mencari dari kitab Yahweh, bukan mendalami dari kitab Yahweh,
tetapi apa? Menurut pola Ibrani. Ya, sekali lagi, menurut pola Ibrani berarti apa? Menurut orang Ibrani. Bukan menurut pola Yeshua. Bukan menurut pola Torah. Akhirnya apa? Hanya seperti kebanyakan orang yang ada di luar, hanya diberikan perumpamaan. Ya, bukan saya mau menghakimi, tetapi karena apa? Karena tidak memeditasikan, mengobservasikan firman Bapak Yahweh, akhirnya yang harusnya 2000 bagi 42 tapi jadi 4000 bagi 42. Ya. Kenapa? Karena kurang belajar, kurang memeditasikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita sama-sama di tempat ini kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar kalau memang itu benar dari firman Bapak Yahweh, ya terima aja. Ya, karena kita semua tidak mau tunduk pada pola Ibrani. Kita semua mau tunduk pada pola Torahnya Bapak Yahweh. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu semua, kita semua pengen selamat. Kita pengen memiliki karunia rahasia kerajaan sorga. Ya, mengetahui rahasia kerajaan sorga itu karunia. Ya, oleh karena itu tidak semua orang memiliki iman. Ya, coba kita mundur sedikit. Matius 10 ayat 26. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, jadi semuanya apabila kita adalah murid, hal ini akan terjadi. Yaitu apa? Tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan disingkapkan. Sebagai seorang murid yang mau belajar, yang memiliki hati sebagai seorang anak, ya, karena kita kan semua kan anak ya, kita semua anak. Kenapa? Karena kita sudah menerima akan karunia keselamatan tersebut. Galatia 4 coba ayat apa? Ayat ke 6. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak. Ya, karena kamu, saya, Bapak Ibu semua yang mendengarkan khotbah ini, kita semua adalah anak. Kita memiliki iman bahwa kita adalah anak. Kalau kita anak, Elohim mengutus roh putranya ke dalam hatimu. Kalau kita anak, Bapa Yahweh akan mengutus rohnya ke dalam hati kita. Yang seperti kita boleh pelajari dalam kitab Yohanes 14, fungsi Roh Kudus? Pertama untuk mengajarkan dulu. Setelah itu mengingatkan. Ya, sebagai seorang murid kan harus begitu kan? Saya datang ke sekolah kenapa? Saya mau belajar. Setelah saya belajar, saya mau apa lagi? Saya mau ikut ujian. Supaya apa? Supaya saya bisa naik kelas. Saya nggak mau ada di kelas berapa deh? Kelas 5 terus. Saya mau naik ke kelas 6 lagi Tuhan. Saya mau belajar materi yang lebih menguatkan iman saya lagi. Ya, itu sebagai seorang murid. Tetapi kalau hanya sebagai orang-orang banyak yang di Yeshua tadi katakan hanya diberikan perumpamaan, ya udah datang ke gereja ya hanya untuk mencari info, datang ke gereja hanya untuk mencari, oh ini kan KTP-ku orang Kristen, KTP-ku sebagai orang yang beribadah di hari Minggu atau di hari Sabat. Ya, tetapi apa? Kita adalah seorang murid. Kenapa kita bisa menjadi seorang murid? Karena kita sudah diangkat menjadi anak. Setelah kita diangkat menjadi anak, Bapa Yahweh akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, Roh Kudus itulah adalah gurunya kita. Kenapa saya bilang gurunya? Karena dia yang berfungsi untuk mengajar dan mengingatkan.
Ya, supaya apa? Supaya kita memiliki karunia rahasia kerajaan sorga. Ya, apabila kita memiliki karunia rahasia kerajaan sorga, semua akan dibukakan oleh Bapa Yahweh tepat pada waktunya. Ya, sekali lagi, semua akan dibukakan oleh Bapa Yahweh tepat pada waktunya. Ya, coba kita lihat Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh, Elohim kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya apa? Supaya kita melakukan semua perkataan Torah ini. Ya. Hal yang tersembunyi adalah milik Bapa Yahweh, tetapi yang disingkapkan adalah milik kita. Oleh karena itu tadi saya bilang apa? Disingkapkan sesuai atau seturut dengan waktunya Bapa Yahweh. Kalau masih belum disingkapkan oleh Bapa Yahweh, belum waktunya Bapa Yahweh disingkapkan, balik lagi ke pertama. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh. Ya, tetapi apabila sudah disingkapkan, itu adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Nah, sekarang nama Bapa Yahweh sudah disingkapkan dan saya yakin ini sudah waktunya Bapa Yahweh. Dan sekarang yang mungkin orang-orang di luar sana yang tadi seperti yang tadi saya bilang sudah mengenal nama Bapa Yahweh, tetapi sekarang sudah mengenal nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi sekarang mundur. Karena apa? Mengikuti tren. Ya, mengikuti tren. Kalau dulu mungkin zaman berapa? Zaman tahun puluhan kan, trennya celana cutbray. Ya, celana cutbray apa? Celana yang gombrong-gombrong itu ya, yang bawahnya itu lebar. Seiring dengan kenaikan harga, seiring dengan ekonomi yang katanya semakin sulit. Dulu pakaian panjang, lebar, gombrong. Sekarang yang katanya semakin sulit ekonomi, pakaian pun semakin dipotong. Akhirnya apa? Sekarang kan gak heran, orang suka pakai pakaian ketat, pengiritan bahan. Ya, oleh karena itu apa? Yang mau saya bilang di sini apa? Mengikuti tren. Oh, dulu trennya kita menyembah Bapa Yahweh, sekarang enggak lah. Di luar saya melihat pakai A aja, pakai Tuhannya orang Yunani aja masih bisa selamat kok. Nah, mengikuti tren. Akhirnya apa? Ya, kembali lagi seperti anjing kembali ke muntahnya ya. Ini mungkin hal yang basic Bapak Ibu. Coba lihat yang ke mana? Ke Word tadi. Yang ke Word yang zaman tadi. Coba tulis di bawahnya yang besar. Haleluya. Yang besar. Haleluya. Ini simple Bapak Ibu sebenarnya ya. Dibesarin coba. Orang-orang di luar sana kan taunya haleluya itu apa? Apa artinya haleluya? Pujilah Tuhan. Dari mana ininya bisa tahu itu adalah pujilah Tuhan? Ya, sekarang ini hal yang gampangnya aja ya, hal yang gampang. Haleluya. Pujilah kepada Yahweh. Ya, seperti yang kita tahu kan, Yahnya itu adalah Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu mungkin tahu kan kalau siapa Lucifer dalam bahasa Ibrani-nya apa? Helel ya. Helel ben Syakar ya. Helel dia adalah kalau dalam kitab Yeskiel tuh menyatakan dia main musiknya tuh jago ya. Pujian Helel. Ya buat ingat-ingat aja lah, Helel ben Sakar, Halel juga pujilah.
Lu pujilah kepada Yahweh. Ya. Pujilah kepada Yahweh, tapi orang-orang di luar sana ya itu karena ngikutin tren, akhirnya imannya pun berubah. Yaitu seperti yang Yeshua tadi umpamakan tadi kan, mereka punya telinga, mereka mendengar tetapi tidak mendengarkan. Kalau kalau dalam bahasa sekarang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih mending, masih ada yang terserap. Ini masuk telinga kanan, mental. Ya, mental kenapa? Karena roh Bapa Yahweh tidak memimpin kehidupan dia. Apabila roh Bapa Yahweh memimpin, masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, diproses. Kalau dia seorang murid, diproses oleh roh Bapa Yahweh masuk ke dalam hati. Ya. Tapi karena tidak memiliki roh Bapa Yahweh ya bisa mental, atau apabila kosong tidak ada roh Bapa Yahweh ya udah keluar lewat telinga kiri. Ya begitulah proses kehidupannya. Kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya. Saya lanjutkan. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, bahkan dibuat berkelimpahan. Mempunyai apa sih? Mempunyai karunia rahasia kerajaan sorga. Kalau kita memiliki karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, akan diberikan kelimpahan, ditambah lagi, dibukakan lagi akan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mencari, kita mau membaca dari kitab Yahweh seperti tadi dalam kitab Yesaya 34 tadi. Apabila kita sudah memiliki, Tuhan akan tambah terus. Tetapi apabila siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Oleh karena itu hati-hati ya. Mungkin orang yang dulu dipakai oleh Bapa Yahweh begitu hebat. Tadi firman Tuhan tadi katakan, bahkan apa yang ia punyai, ya, ia sudah punya karunia untuk boleh mengenal nama Bapa Yahweh, tetapi akan diambil daripadanya. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki kepribadian seperti seorang murid. Ya, kepribadian seperti seorang murid yang mau belajar, yang mau diuji, ya. Seorang murid yang hanya mau belajar tetapi tidak mau diuji ya bisa dikatakan adalah seorang murid yang malas. Ya, seorang murid yang hanya mau belajar terus, kan ketika kita ngikutin ujian itu kita jadi bisa tahu. Kenapa? Perkembangan iman kita seperti apa sih? Ya, kita mau belajar itu seperti apa sih? Apabila kita memiliki hati seorang murid. Tapi kalau tidak memiliki hati seorang murid, apa yang ia punyai, ilmu yang ia punyai, pendidikan yang ia punyai, karena apa? Karena dia tidak mau mengikuti ujian dengan baik, ilmu tersebut akan diambil daripadanya. Karunia tersebut, karunia pengenalan akan Bapa Yahweh, karunia untuk boleh mengenal akan rahasia kerajaan surga, akhirnya diambil oleh Bapa Yahweh ya. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ya percuma lah. Udah diajarin, udah dikasih tahu, bebal, akhirnya Yeshua berbicara kepada mereka ya dalam perumpamaan aja. Enggak dibukakan lagi, enggak dinyatakan lagi akan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena dengan melihat, mereka tidak melihat. Udah melihat firman Tuhan tertulis dalam kitab Yahweh. Semua tadi haleluya, tadi sudah ditulis, belakangnya yahnya itu haleluya. Mereka tidak melihat,
dan dengan melihat mereka tidak melihat. Sudah melihat firman Bapa Yahweh tapi apa? Sebenarnya tidak melihat. Dan dengan mendengar mereka tidak mendengarkan bahkan tidak memahami. Selanjutnya, dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya dengan mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan benar, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami, dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Ya, kenapa? Karena pertama hatinya bukan seorang murid, yang kedua karena tidak sebagai seorang murid, dia apa? Dalam tanda kutip menyangkali akan Roh Kudus. Ya, fungsi Roh Kudus tadi pertama apa? Pertama mengajar, kedua mengingatkan. Yang saya bilang tadi dalam tanda kutip menyangkali Roh Kudus apa? Tidak mau diingatkan oleh Roh Kudus. Ketika kita ujian, besok ulangan apa? Ulangan sejarah. Beberapa hari ke belakang saya belajar sejarah. Saya belajar mengingat. Fungsi Roh Kudus apa? Mengingatkan. Tetapi karena dalam tanda kutip mereka menyangkali peran Roh Kudus, mereka tidak kuat dalam menjalani ujian, dalam menjalani kehidupan, menjalani apa? Dalam tanda kutip menyangkali fungsi Roh Kudus. Akhirnya apa? Bubar semua sebagai fungsi daripada seorang murid, ya. Apabila seorang murid, pasti akan dibukakan rahasia kerajaan sorga. Bahkan hal-hal yang genting sekalipun pasti akan Bapa Yahweh nyatakan, ya. Nih ada ayat yang saya sangat suka. Saya sangat suka tentang ini, ya, tentang kitab, tentang si Nabi Elia, ya, Elia yang pernah saya juga bagikan kan dalam renungan ini. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18, Bapak Ibu, ya. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan selanjutnya kita baca dulu deh. Dan Elia orang Tisbe, seorang pengembara dari Gilead, berkata kepada Ahab, kepada Raja Ahab, ya, demi Yahweh, Elohim Israel yang hidup, ya. Kemarin kan kita sudah belajar apa? Apabila Bapak Yahweh mau berkata, dia pasti memperkenalkan diri dulu, akulah Yahweh, Elohimmu yang sudah membebaskan engkau dari perbudakan Mesir. Akulah Elohim leluhurmu, ya. Begitu juga dengan si Elia. Demi Yahweh Elohim Israel yang hidup yang aku layani, sesungguhnya, nah ini sudah tahu. Salah satu contoh seorang murid, dia sudah dikasih tahu oleh siapa? Oleh Bapa Yahweh langsung. Ya. Sebagai seorang murid yang spesial, dia sudah dikasih tahu oleh Bapa Yahweh langsung sebagai gurunya. Ya, perhatikan. Yang ngasih tahu siapa? Gurunya. Ya. Demi Yahweh Elohim Israel yang hidup yang aku layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali menurut perkataanku. Kenapa dia yakin kecuali menurut perkataanku? Karena perkataan yang keluar dari mulut dari si Elia itu adalah demi Yahweh Elohim yang hidup. Oleh karena itu dia memiliki iman. Tidak akan ada hujan apabila tidak kecuali menurut perkataanku. Lanjut lagi. Dan firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, pergilah dari sini. Ya, gurunya berkata, pergi dari sini, dari Israel. Berbeloklah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di seberang Yordan. Ya, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di tepi, kalau dalam kitab Lukas, di sebelah timur sungai Yordan. Di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang kita boleh mempelajari Bapak Ibu, hanya ada
2,5 suku kan yang tinggal memiliki tanah di sebelah timur Sungai Yordan, Ruben, Gad, sama setengah suku Manasye. Ya, Bapak Yahweh memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sebelah timur Sungai Yordan. Sedangkan yang kita tahu tanah yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh ada di mana? Di sebelah barat Sungai Yordan. Tetapi Bapak Yahweh memerintahkan pergi ke sebelah timur Sungai Yordan. Dengan artian apa? Pergi dari Israel. Kenapa? Karena Bapak Yahweh tadi mau bikin apa? Tidak akan ada hujan di negeri Israel. Oleh karena itu Bapak Yahweh perintahkan pergi dari Israel. Ya. Lalu setelah itu apa? Dan akan terjadi engkau akan minum dari sungai itu, dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk menopang engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut firman Yahweh, maka dia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit di seberang Yordan. Maka burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya pada waktu pagi, serta roti dan daging pada waktu petang, dan dia minum dari aliran sungai itu. Oleh karena itu, ada orang yang berkata bahwa kita makan sehari cukup 2 kali. Ya, pagi dan petang kalau melihat firman ini ya. Dan setelah beberapa waktu aliran sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan di negeri itu. Maka firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, bangunlah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu. Setelah dari Kerit, Bapak Yahweh perintahkan pergi ke Sidon. Sidon juga ada di luar Israel. Kalau sekarang masuk ke Libanon. Ya. Jadi Bapak Yahweh memerintahkan selama tidak akan ada hujan di sana selama berapa? 3,5 tahun. Selama ada masa kekeringan di sana, selama ada masa tidak ada makanan ya, karena kalau tidak ada air kan bercocok tanam juga susah kan. Selamat mungkin dalam tanda kutip selama masa kesukaran di sana, pergilah engkau di sana, pergi tinggalkan Israel. Kenapa suruh tinggalkan Israel? Karena pada saat itu bangsa Israel sudah banyak menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Ya, oleh karena itu Bapak Yahweh mau kasih lihat nih, 3,5 tahun walaupun di tanah, di negeri yang boleh banyak menyembah kepada ilah yang lain, tetapi pemeliharaan Bapak Yahweh disingkirkan dulu Elia keluar Israel selama 3,5 tahun. Elia tahu nggak di sana ada kekeringan? Tahu. Tapi dia masa bodoh. Kenapa masa bodoh? Pertama, dia sudah sampaikan kepada Raja Ahab. Kedua, karena dia sebagai seorang murid, sebagai seorang anak yang melayani Bapak Yahweh, dia tahu bahwa dia sudah diperintahkan ke sungai Kerit, diperintahkan lagi ke Sidon, itu ada pemeliharaan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak pernah memerintahkan kepada si Elia, cari sendiri kamu. Cari sendiri, menyingkir sendirilah supaya engkau cari aman. Supaya engkau tetap bisa makan minum. Bapak Yahweh tidak perintahkan seperti itu. Tapi Bapak Yahweh sendiri yang langsung, kamu pergi ke sana. Kamu pergi ke sana. Ya, bukan seperti yang sekarang kan, sekarang isu yang lagi hot. Nanti siap-siap Bapak Ibu, selama 7 hari air akan dimatikan. Listrik akan dimatikan. Siapa yang akan mematikan? CNWO. Isunya begitu. Tapi beda sama Elia. Dia berkata demi Yahweh Elohim yang hidup. Ya, beda ya kata-katanya ya. Siapa yang berkata demi Yahweh Elohim yang hidup, selama 3,5 tahun tidak akan keluar, tidak akan terjadi hujan. Tapi dari pihak yang lain, kata NWO, selama 7 hari tidak akan ada air, tidak akan ada listrik, tidak akan ada internet. Sedangkan sebagai seorang murid,
apabila engkau diberikan karunia untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan sorga. Ya, titik. Yang perlu diketahui apa? Rahasia kerajaan sorga. Nggak perlu tahu rahasia si setan, si NWO, nggak usah tahu. Ya, sudah dibatasin sama Bapak Yahweh. Setan kamu di sana aja. Ya. Bapak Yahweh mau melakukan kekeringan aja sudah dikasih tahu sama si Elia. Apalagi si setan yang mau bikin macam-macam sama anak-anak Bapak Yahweh. Ya. Tinggal kita injek aja. Ya, kenapa? Karena kuasa setan karena kuasa Bapak Yahweh ada dalam kehidupan kita. Kita kan adalah para murid Bapak Yahweh. Kecuali kita memiliki telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Kecuali kita memiliki mata, tetapi tidak melihat dan tidak memahami. Ya, oleh karena itu kita di tempat ini, ya, saya suka kalau lihat cerita tentang si Elia ini, Bapak Ibu ya. Pemeliharaan Bapak Yahweh tetap nyata bagi Elia. Enggak cuma 7 hari, 3,5 tahun. Disingkirkan dulu. Kan kita juga belajar kan? Ya, kita di tempat ini diajarkan kita memiliki iman pada saat zaman masa kesukaran. Ya, dalam kitab Wahyu kan sudah diajarkan. Bapak Yahweh sudah menyediakan tempat bagi gerejanya, ya. Bagi gerejanya ya. Gereja adalah orang yang sudah dipisahkan. Bukan bagi kebanyakan orang seperti yang dari kitab Matius tadi yang kita baca, yang kepada mereka hanyalah diberikan perumpamaan, kiasan, ya. Tetapi Bapak Yahweh sudah menyiapkan tempat khusus bagi kita gerejanya untuk dijauhkan dari kesukaran. Sama seperti Elia. Elia, kamu keluar dulu dari Israel. Kamu pergi dulu ke Kerit. Kamu pergi dulu ke Sidon. Jangan ada di tanah Israel yang pada saat itu mereka menyembah kepada ilah lain. Dan kita boleh mengimani bahwa dalam kitab Wahyu kan yang tertulis apa? Bahwa Bapak Yahweh sudah menyiapkan tempat bagi gerejanya pada saat masa kesukaran tersebut. Sudah disiapkan tempat seperti si Elia juga tadi. Dan nanti pada saatnya Elia juga akan kembali kan. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja ini selanjutnya, Elia akan kembali, dia berperang melawan nabi-nabi Baal. Ketika mempersembahkan korban, coba dalam tanda kutip berlomba mereka kan. Coba kamu panggil nama ilahmu. Nggak bisa. Sama seperti yang dilakukan oleh si Elia. Akhirnya dia memanggil nama Bapak Yahweh. Akhirnya persembahan pun dibakar oleh api surgawi. Sama seperti nanti. Sampai sekarang mungkin bangsa Israel mereka masih menolak karena nama Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Dan seperti yang boleh kita pelajari dari kitab Wahyu juga kan, ditafsirkan bahwa kedua orang itu adalah Elia dan Mose ya. Sama seperti zaman Elia, dia juga menaikkan persembahan bakaran kepada Bapak Yahweh. Akhirnya apa? Dalam satu raja tersebut, akhirnya apa? Bangsa Israel menyembah, Engkaulah Yahweh Elohim kami. Sama seperti nanti. Oleh karena itu, kita di tempat ini Bapak Ibu kan kita sudah berbahagia, kita sudah boleh sama-sama dibaptis dengan nama yang benar, cara yang benar, melalui orang yang benar. Oleh karena itu, milikilah hati sebagai seorang murid. Ya, dari hati seorang murid akhirnya maju lagi karena kita apa? Dalam kitab Yesaya kita mau mencari, kita membaca dari kitab Yahweh. Ya, kuncinya apa? Cari dan baca dari kitab Yahweh ya, bukan dari kitab yang lain. Karena kita mau belajar, kita mau ujian, kita mau naik lagi terus. Akhirnya karena kita memiliki hati seorang murid, kita juga memiliki hati sebagai seorang anak. Ya, tadi kan dalam kitab Ulangan tadi kan,
Ya, semua akan disingkap, semua hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh. Tetapi apabila sudah disingkapkan, itu adalah milik kita dan anak-anak kita. Apabila kita memang anaknya Bapa Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua ya.